Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatihah Meiliana Mutiara Rida dengan NIM 221200066, mahasiswa Universitas Respati Yogyakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Sarjana Gizi. Di sini saya akan menjelaskan seputar stroke hemoragik. Nah, apa itu stroke hemoragik? Stroke hemoragik merupakan gangguan karena adanya pembuluh darah yang pecah atau kebocoran di dalam otak, sehingga terjadi perdarahan yang menutupi ruang-ruang di sekitar jaringan otak. Jadi, pembuluh darah yang pecah ini menyebabkan darah masuk ke jaringan otak, sehingga membentuk massa atau hematoma yang menekan jaringan otak dan menimbulkan edema di sekitar otak. Kemudian terjadi peningkatan tekanan intrakranial. Klasifikasi stroke hemoragik sendiri ada 4. Yang pertama adalah PIS atau pendarahan intraserebral. Pendarahan ini adalah kondisi di mana pembuluh darah mengalami kebocoran karena adanya robekan di dalam parenkim otak. Pendarahan ini masuk ke dalam parenkim dan menekan bagian otak seperti cerebellum, batang otak, dan talamus yang menyebabkan edema atau pembengkakan di sekitar otak. Yang kedua ada PSA atau pendarahan subarachnoid. Pendarahan ini terjadi pada jaringan otak yang terjadi di bawah selaput pelindung otak. Pendarahan ini umumnya terjadi pada daerah ganglia basalis, pons, cerebellum, dan talamus. Arteri yang pecah dan darah yang keluar menuju ruang subarachnoid mengakibatkan tekanan intrakranial meningkat sehingga timbul nyeri kepala yang hebat. Klasifikasi stroke hemoragik yang ketiga ada pendarahan subdural. Pendarahan ini terjadi di antara dua lapisan otak, yaitu lapisan arachnoid dan lapisan dura atau meningeal. Pada bagian ini, pendarahan yang melambat dan terakumulasi secara terus-menerus bisa mengakibatkan iritasi. Yang keempat, ada pendarahan epidural. Pendarahan epidural adalah pendarahan yang terjadi pada ruang antara durameter atau selaput pelindung otak paling luar dan tulang tengkorak. Kondisi ini biasanya disebabkan karena adanya cedera yang menimbulkan tulang tengkorak retak. Nah, bagaimana sih proses terjadinya stroke hemoragik? Stroke hemoragik disebabkan pecahnya pembuluh darah yang disertai ekstravasasi darah ke parenkim otak akibat penyebab non-traumatis. Hal ini sering terjadi pada pembuluh darah yang melemah. Melemahnya pembuluh darah sendiri diakibatkan oleh aneurisma dan malformasi arteriovenous atau AVM. Ekstravasasi darah ke parenkim otak bagian dalam ini jika berjumlah besar, maka akan mempengaruhi jaringan sekitarnya melalui peningkatan tekanan intrakranial, sehingga menyebabkan hilangnya suplai darah ke jaringan dan dapat menghasilkan infrak. Selain itu, darah yang keluar selama ekstravasasi memiliki efek toksik, sehingga dapat menyebabkan peradangan jaringan otak. Fungsi otak sendiri dapat bekerja secara maksimal jika kebutuhan oksigen dan glukosa itu dapat terpenuhi dengan baik. Kapasitas otak sendiri memerlukan 25% suplai oksigen dan 70% glukosa. Apabila terjadi pendarahan di otak, maka akan mengakibatkan metabolisme sel neuron itu terganggu, sehingga kebutuhan glukosa dan oksigen dalam metabolisme berkurang. Aliran darah dan oksigen yang tidak adekuat ini menyebabkan terjadinya hipoksia jaringan otak. Hipoksia terlalu lama, maka akan menyebabkan iskemik pada otak, dan apabila iskemik itu terlalu lama, bisa menyebabkan kematian sel permanen sehingga otak mengalami infrak. Kemudian kita lanjut ke bagian faktor risiko. Faktor risiko stroke sendiri ada beberapa. Yang pertama, ada hipertensi. Hipertensi ini menjadi faktor risiko tunggal terjadinya stroke hemoragik. Karena pada keadaan tekanan darah tinggi, maka pembuluh darah ini akan mengalami penekanan yang cukup besar. Nah, apabila penekanan ini terjadi terlalu lama, maka dinding pembuluh darah itu akan melemah dan mudah pecah. Selain itu, dapat menimbulkan terjadinya aterosklerosis, sehingga diameter pembuluh darah menjadi sempit dan aliran darah menuju jaringan otak menjadi terganggu. Yang kedua adalah penyakit jantung. Jantung adalah aliran darah pusat di dalam tubuh yang apabila terjadi kerusakan pada bagian pusat, maka aliran darah menuju otak itu akan terganggu. Adapun penyakit jantung yang dapat menyebabkan stroke itu seperti gagal jantung, jantung koroner, gangguan irama jantung, dan penyakit katup jantung. Faktor risiko stroke yang ketiga ada diabetes mellitus atau DM.
Diabetes mellitus adalah gangguan kesehatan karena meningkatnya kadar gula darah akibat resistensi insulin. Penyakit ini mengakibatkan gangguan vaskuler pada pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lamban dan terhambat. Yang keempat, ada hiperkolesterol. Tingginya kadar kolesterol memicu aterosklerosis atau penyempitan arteri yang bisa menjadi penyebab terjadinya stroke. Bila kadar kolesterol terus bertambah, maka plak di dalam saluran darah akan timbul, sehingga akan menghambat sistem aliran darah di dalam tubuh dan sistem kerja tubuh menjadi terganggu. Yang kelima, ada obesitas. Pada kondisi obesitas, maka beban kerja jantung akan semakin meningkat. Hal ini akan menyebabkan timbulnya penyakit jantung. Faktor risiko yang keenam ada merokok. Kebiasaan merokok menjadi pemicu produksi fibrinogen atau faktor penggumpal darah, sehingga timbul aterosklerosis yang menyebabkan pembuluh darah menjadi sempit dan aliran darah terganggu. Faktor risiko stroke selanjutnya adalah faktor risiko yang tidak dapat dirubah, yaitu usia. Semakin bertambahnya usia, maka risiko terjadinya stroke akan semakin tinggi. Dikarenakan pada usia lebih dari 45 tahun, maka pembuluh darah itu akan mengalami perubahan struktural maupun fungsional, sehingga pembuluh darah sudah tidak elastis dan terjadi aterosklerosis. Kemudian, kita masuk pada bagian tanda dan gejala stroke hemoragik. Beberapa tanda dan gejala stroke hemoragik sendiri, seperti kesadaran menurun, gangguan kognitif, gangguan penglihatan, kelemahan dan kelumpuhan pada salah satu sisi tubuh, disfagia atau kesulitan menelan, afisia atau tidak dapat berbicara, dan disatria atau bicara cadel, dan yang terakhir ada nyeri kepala, mual dan muntah yang terjadi karena tekanan intrakranial meningkat dan edema cerebri. Nah, bagaimana sih penata laksanaan farmakologi stroke hemoragik itu? Yang pertama, ada manajemen tekanan darah. Hipertensi akut adalah pendorong utama ekspansi hematoma dini, sehingga kontrol tekanan darah yang agresif sangat diperlukan sebagai tindakan untuk mencegah perluasan pendarahan. Yang kedua, ada penata laksanaan peningkatan TIK atau tekanan intrakranial. Yang ketiga, ada terapi hemostatik. Terapi ini diberikan untuk mengurangi perkembangan hematoma dan sangat penting untuk mengembalikan koagulopati pada pasien yang memakai antikoagulan. Yang keempat ada terapi anti-epilepsi, dan yang kelima ada pembedahan. Penata laksanaan bedah untuk stroke hemoragik adalah kraniotomi, kraniektomi dekompresi, aspirasi stereotaktik, aspirasi endoskopi, dan aspirasi kateter. Dan sekian penjelasan tentang stroke hemoragik dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.